Oke, kita mulai. Oke. Ini kita anak, guys. Oke. Taruh aku buka Mulai WA. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelum mulai, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama Ewa Muhammad Taufikur Rahman. Kakak di sini berasal dari Perpas ya. Kalian tahu nggak Perpas itu apa? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Apa itu, Kak? Itu ada tulisannya. Perpas adalah Apa adalah? paguyuban remaja peduli AIDS Sidoarjo, di mana paguyuban ini berisikan remaja-remaja yang peduli terhadap penyakit HIV/AIDS ini, terutama di Kabupaten Sidoarjo ya. Nah, di sini kakak ditugaskan untuk memberikan sosialisasi kepada kalian mengenai HIV atau AIDS ini. Oke, kakak lanjut ya. Penting nggak sih mengetahui HIV atau AIDS sejak dini? Ayo, penting nggak? Yang pertama, astagfirullahaladzim. Yang pertama, supaya dapat menambah wawasan. Ini sangat bermanfaat ya, terutama pada kalian yang menganjak dewasa, menganjak remaja. Dimana kan kalau remaja kan pasti rasa ingin coba-cobanya tinggi. Nah, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk remaja. Terus yang kedua, dapat melindungi diri. Nah, kalau kalian sudah tahu ilmunya, nah, otomatis kalian akan lebih aware untuk diri kalian sendiri. Yang ketiga, meningkatkan rasa kepedulian terhadap ODA. Nah, kalian tahu nggak ODA itu apa? Ayo. Tahu, Kak, tahu. ODA. Orang dengan HIV/AIDS. Oke, benar. Pintar sekali Kak Kinul. Ilmunya sangat tinggi ya. Ya, di mana orang kebanyakan orang yang mengidap HIV/AIDS ini mendapat stigma negatif dari orang-orang sekitar. Nah, yang menghina ini biasanya nggak tahu ilmunya tentang HIV/AIDS ini. Nah, makanya diadakan sosialisasi ini biar nggak kemakan hoax tentang ilmu ini. Oke, kita lanjut. Nah, menurut kalian, manakah yang mengidap HIV? Ayo, menurut kalian. Yang laki apa yang perempuan, guys? Ayo, Mas Kinul. Yang mana? Yang kanan, Kak, yang kanan. Yang perempuan kah? Yang perempuan ya. ya. Nah, jawabnya nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu HIV? Ayo. Siapa yang tahu nanti dapat hadiah? Virus. Ya virus emang. Virus. Kepanjangannya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, pengertian HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah,
HIV ini adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Nah, sel CD4 ini adalah sel darah putih ya teman-teman. Nah, kalau HIV ini sudah menyerang diri kalian, otomatis kekebalan tubuh kalian akan menurun secara perlahan. Oke, lanjut. Apa itu AIDS? Ayo, AIDS itu apa? Ini temannya HIV. Ayo Mas Kinul. Kalau nggak ada yang jawab, ya udah lanjut. Oke, AIDS. AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome, di mana AIDS ini adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, AIDS ini akan timbul ketika orang yang sudah terkena virus HIV. Nah, AIDS ini munculnya setelah 1 sampai 2 tahun setelah pengidap itu anggapannya kayak gimana ya? Kayak Terpapar virusnya. ya 1 sampai 2 tahun setelah pengidap orang lain terkena virus itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini gambar penderita HIV atau AIDS. Nah, tadi kan Kak Andin kan jawabnya yang kurus. Nah, itu jawabannya salah ya. Oke, kita mundurkan lagi. Nah, ternyata yang terkena HIV itu yang laki. Yang kurus itu enggak. Nah, kenapa kok beda dari gambar yang tadi? Nah, kalau yang tadi itu enggak banyak sih, enggak banyak orang yang terkena HIV itu menjadi kurus. Soalnya orang yang terkena HIV menjadi kurus itu pas habis setelah mereka terkena AIDS-nya. Nah, kalau pas pada fase HIV-nya itu mereka masih kayak normal-normal aja. Nggak kelihatan kalau dia itu benar-benar pengidap. Nah, kayak si Om yang ini adalah aktor kalau nggak salah. Aktor luar negeri, dia itu pengidap HIV-nya. Nggak kelihatan kan kalau dia pengidap HIV. Nah, kalau yang si cewek ini, dia itu adalah penyanyi. Kalau kalian cari artikel di internet tentang mereka berdua ini, nah yang si omnya ini namanya Carly Sin. Nah, kalian bakal akan menemukan di mana orang ini terkena HIV. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana sih cara penularannya? Ayo, kalian ada yang tahu? Ada yang tahu, Kak? Kalau enggak, kita lanjut. Nah, ini gigitan nyamuk, orang bersalaman, berciuman, orang berpelukan, makan bersama atau piring dan gelas, tinggal serumah, itu bukan hal atau tindakan yang dapat menularkan virus ini ya adik-adik. Ya, kontak sosial tidak dapat menularkan virus ini seperti kayak bersalaman, berciuman, berpelukan, tinggal serumah, makan bersama, itu enggak bisa menularkan virus ini. Nah, mengapa HIV tidak menularkan melalui kontak sosial? Karena virus HIV hanya menular jika ada pertukaran cairan darah
atau cairan kelamin antara penderita dengan orang lain. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Nah, kontak sosial jadi nggak bisa menularkannya ya. Kebanyakan orang yang menghina pengidap HIV itu dia itu tidak tahu kalau bahwasanya kontak sosial itu tidak bisa menularkan. Beda banget sama COVID. Kalau COVID kan kontak sosial kayak bersalaman, terus tinggal serumah, terus berciuman, pasti kan otomatis tertular kan ya. Nah, kalau virus ini benar-benar beda. Oke, kita lanjut. Nah, untuk syarat penularannya HIV ini ada 4. Biasanya kita menyebutnya EC. Yang pertama, exit. Nah, virus ini harus keluar dari tubuh pengidap. Terus yang kedua, sufficient. Nah, virus ini harus keadaan yang cukup untuk menularkan kepada orang lain. Nah, terus yang survive ini virus harus mampu bertahan hidup di luar tubuh pengidap. Yang terakhir, enter itu adalah virus harus masuk ke dalam tubuh orang lain. Nah, jadi kalau 4 ini, EC ini enggak terlaksana, nggak bakal bisa menularkan. Oke, lanjut. Apa aja sih gejala HIV? Nah, kalau menurut kalian, HIV itu ada gejalanya apa enggak? Ayo, Mas Kinul. Mbak Andin. Lebes kak, lebes. Batuk. Oke, Terus pengen bunuh diri. tidak ada ya jadi biasanya kan kalau penyakit yang lain kayak COVID kan ada gejalanya kayak nggak bisa ngebau, terus batuk, pilek. Nah, itu kan biasanya COVID. Nah, kalau ini virus ini tuh nggak bisa, nggak ada gejalanya sama sekali. Oke, kita lanjut. Nah, kalau gejala AIDS sendiri, menurut kalian ada atau enggak? Oke, kita lanjut. Nah, gejala AIDS Ada. baru akan muncul beberapa tahun setelah seseorang tertular HIV dan juga bergantung pada kekebalan tubuh otak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, gejala AIDS ini akan muncul setelah pengidap itu benar-benar terinfeksi, benar-benar kayak terpapar virus HIV ini, benar-benar terdeteksi bahwa orang ini terkena HIV. Nah, gejalanya itu sekitar 1 sampai 2 tahun setelah virus ini masuk ke dalam tubuh orang lain itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, menurut kalian bagaimana cara pencegahannya? Pergaulan yang baik. Tidak melakukan seks bebas. Oke, Seperti yang benar Anda sekali Mas lakukan. Tinu. Ya, kita di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah ABCDE. Yang pertama abstinence. Nah, absen seks sebelum nikah. Nah, jadi kalian harus kalau sebelum melakukan hubungan seks, nah alangkah baiknya kalian konsultasi dulu ke
puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, atau enggak gitu, alangkah baiknya kalian tes HIV dulu. Nah, itu juga ditujukan buat diri kalian, buat pasangan kalian, biar lebih aware. Nah, pasangan kalian ini mengidap penyakit ini atau enggak sih? Terus yang B, be faithful. Setia terhadap pasangan. Nah, kalian wajib ya kalian setia. Kalian nggak boleh berganti-ganti pasangan biar kalian tidak terkena penyakit ini. Nah, untuk yang C, care to other. Nah, peduli terhadap sesama. Nah, kalian juga harus saling mengingatkan ya, mengingatkan teman-teman kalian tentang betapa bahayanya penyakit ini. Nah, seperti yang saya lakukan ini mengingatkan kepada kalian. Yang D, don't use drug. Jangan menggunakan narkoba. Nah, terutama ini kalian jangan menggunakan narkoba suntik. Nah, karena penggunaan narkoba suntik sangat berisiko tinggi untuk tertularnya HIV/AIDS ini. Yang E, education. Nah, edukasi. Kalian ya seperti sosialisasi ini, kalian kan akan mendapat wawasan. Nah, jadi kalian akan lebih aware terhadap penyakit ini, lebih aware juga terhadap menjaga diri kalian. Oke, kita lanjut. Nah, menurut kalian apakah HIV ada obatnya? Menurut kalian apakah HIV ada obatnya? Ya, saya lanjut ya. Belum ada, Pak, belum ada. Nah, benar, Mas Kinul. HIV ini belum ada obatnya. Cuman ada obat yang mengurangi jumlah virusnya dalam tubuh pengidap. Oke. Nah, terus gimana solusinya? Nah, ini solusinya. Solusinya adalah ARV, antiretroviral. Nah, obat ini berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan viral load, jumlah virus, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ARV ini juga harus diminum secara disiplin pada jam tertentu setiap hari dan seumur hidup. ARV bukan untuk membunuh virus. Nah, jika kalian terkena HIV, nah kalian itu harus mengonsumsi obat ini secara teratur gitu. Anggapannya kalau kalian dikasih dokter harus minum jam 7, nah kalian itu wajib minum jam 7. Nah, kalau lebih dari itu bakal kayak kalian akan kumat, kayak ya panas dingin, pokoknya penyakit-penyakit itu bakal muncul. Nah, lanjut. Bagaimana mengetahui status HIV kita? Nah, ini penting ini. Bagaimana mengetahui status HIV kita? Oke. Nah, status HIV kita bisa cek dengan namanya tes VCT. Nah, volunteering, counseling, and testing. Nah, tes VCT ini dilakukan apabila seseorang merasa dirinya pernah melakukan hal yang berisiko tinggi tertular HIV. Nah, kalian kalau habis melakukan berisiko, kalian dianjurkan untuk tes VCT ya. Tapi kalian kalau tes VCT itu jangan langsung besoknya. Kalian tes VCT-nya itu 3-6 bulan setelah kalian merasa kalau kalian telah melakukan hal yang berisiko tinggi tertular HIV. Kenapa kok gitu? Ya karena kalau seumpama kalian terkena HIV-nya baru-baru, nah terus besoknya langsung cek, itu virusnya nggak bisa kedetek.
Nah, baru kedeteknya itu 3 sampai 6 bulan setelah virus itu masuk ke dalam tubuh kalian. Itu pun juga masih kayak anggapannya kadang kebaca, kadang enggak, bisa gitu. Nah, terus tes HIV harus dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersifat rahasia. Nah, kalau kalian mau tes ini harus dari diri kalian sendiri ya, nggak boleh paksaan. Nah, terus ini juga terjaga, nggak bakal dikasih tahu sama siapa-siapa. Yang tahu cuma kalian sama yang ngetes doang. Oke, lanjut. Nah, ini perjalanan virus HIV. Yang pertama window period. Nah, ini yang saya katakan 3 sampai 6 bulan. Terus HIV plus 5 sampai 10 tahun. Terus yang AIDS 1 sampai 2 tahun. Nah, ini seperti yang saya katakan 3 sampai 6 bulan ini adalah periode jendela di mana virus ini masih muncul enggak gitu. Nah, terus ketahuannya ini sekitar 5 sampai 10 tahun. Itu tergantung kekebalan tubuh kalian. Kalau seumpama kekebalan tubuh kalian itu anggapannya bagus, nah itu bisa ketahuannya 10 tahun. Nah, setelah ketahuan HIV plus ini 1 sampai 2 tahunnya bakal terjadi AIDS. Oke, kita lanjut. Nah, apa tugas kita untuk menanggulangi HIV/AIDS? Oke, apa tugas kita sebagai pemuda, sebagai remaja? Yang pertama, mencegah penularan terhadap diri sendiri dan keluarga. Nah, kalian harus lebih aware terhadap diri sendiri dan juga keluarga ya. Yang kedua, menghentikan dan mencegah stigma negatif. Nah, kalau kalian sudah tahu ilmunya, terus di lingkungan kalian ada orang pengidap HIV dan itu pengidap HIV itu kayak diolok-olok mendapat stigma negatif dari kalian. Nah, kalian harus menghentikan dan mencegah stigma negatif itu dengan memberikan fakta-fakta mengenai virus ini. Nah, terus yang ketiga, tidak termakan hoax mengenai virus ini. Terus yang keempat, mengikuti kegiatan positif mengenai peduli HIV atau AIDS. Nah, kegiatan positif ini biasanya Parpas sendiri sering melakukan lomba-lomba setiap tahunnya. Nah, kalian boleh ikut. Nah, lomba-lombanya juga seputar HIV/AIDS ini. Oke, lanjut. Nah, apa saja sih diskriminasi yang sering Oda dirasakan? Yang pertama, ada stigma negatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di mana Oda itu sering mendapat olokan, mendapat ejekan, terus biasanya diolok bahwasanya orang yang mengidap HIV ini adalah kutukan. Nah, orang-orang yang mengejek ini nggak tahu ilmunya, nggak tahu wawasannya tentang penyakit ini. Kebanyakannya begitu. Yang kedua, beban sosial. Nah, ini biasanya kalau sering dijauhi sama lingkungan sekitar. Yang ketiga, beban fisik. Yang keempat, biaya yang mahal. Nah, karena Oda ini harus mengonsumsi obat setiap hari dan teratur, nah itu membutuhkan biaya yang mahal. Oke, lanjut. Nah, ini ada data perkembangan HIV atau AIDS di Sidoarjo sampai dengan Mei 2022. Nah, dari setiap tahunnya selalu meningkat ya. Untuk yang kuning itu adalah ODA kumulatif, orang dengan HIV/AIDS, orang yang masih
orang yang masih terdeteksi HIV. Nah, terus untuk yang biru itu yang AIDS-nya orang yang sudah mengalami AIDS. Untuk yang warna krem itu orang yang sudah meninggal akibat penyakit ini. Nah, setiap tahunnya itu meningkat ya. Kita nggak tahu nanti tahun 2050 atau 2060 itu bakal jadi berapa di Kabupaten Sidoarjo ini. Pasti bakal lebih meningkat lagi. Nah, oleh karena itu, jadi itu penting ya wawasan mengenai HIV atau AIDS ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kasus HIV AIDS di Sidoarjo berdasarkan kelompok umur periode sampai dengan 28 Juni 2021. Nah, ini yang paling banyak adalah dari umur 26 sampai 40. Nah, kenapa demikian? Nah, virus HIV ini kan baru kepadanya 5 sampai 10 tahun. Nah, maka dari itu orang-orang yang dari umur 26 sampai 40 tahun itu umur-umur yang masih remaja, dia sudah terkena penyakit ini tapi dia tidak tahu. Nah, makanya di umur 26 sampai 40 tahun ini baru ketahuan kalau ternyata itu dia itu pengidap HIV. Nah, kita lanjut. So, stop diskriminasi, jauhi virusnya, bukan orangnya. Nah, kalau kalian sudah tahu ilmunya dan di lingkungan sekalian, di lingkungan kalian ada orang yang pengidap HIV, nah kalian harus memberikan semangat ya. Kalian harus memberikan positif vibe kepada pengidap HIV itu, biar dia itu makin semangat untuk survive-nya. Nah, makanya ini ada jargon jauhi virusnya, bukan orangnya. Yang perlu dijauhi itu virusnya, bukan orangnya. Kalau orangnya masih kayak seperti kita, cuman bedanya mereka harus mengonsumsi obat ARV setiap hari biar mereka tetap fit. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, guys. Oke, terima kasih ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan